Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisyulaini, NIM 8111419243. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan saya terkait dengan pemenuhan tugas ujian tengah semester oleh Ibu Dr. Sang Ayu Putu Rahayu SHMH. Pada kesempatan kali ini, judul yang saya ambil yaitu eksistensi pemberlakuan sistem IQOD dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia. Pokok bahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu abstrak, kemudian pendahuluan, kemudian metode penelitian, pembahasan, serta yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk abstrak, yaitu masifnya laju perkembangan teknologi di Indonesia telah menggiring berbagai badan peradilan di dunia, tak terkecuali Indonesia, untuk mengadopsi dan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada. Pengadaan IQOD mulai diterapkan setelah adanya peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018. Mahkamah Agung telah melakukan upaya dengan memudahkan pelayanan administrasi melalui sistem elektronik, kemudian secara peraturan perundang-undangan, hal ini dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi perkembangan sistem IQOD dalam peradilan tata usaha negara. Kemudian pendahuluan, terdapat adagium hukum yang mengatakan bahwa di mana ada masyarakat maka di situ pasti ada hukum, yang mana itu artinya hukum hadir dan berdampingan dengan manusia. Alvin Toffler mengatakan di era dunia gelombang ketiga, perkembangan peradaban masyarakat sudah memasuki peristilahan model peradaban Uber dengan ciri yaitu adanya revolusi peradaban dari time series menjadi istilah real time. Kemudian selanjutnya, peradilan tata usaha negara adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas dan wewenang melakukan pemeriksaan, pemutusan, serta melakukan penyelesaian sengketa tata usaha negara. Jika sebelumnya aktivitas pengadministrasian suatu perkara dilakukan secara manual, maka saat ini muncullah sistem IQOD dan dalam proses peradilan tata usaha negara. Kemudian terkait dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian yuridis normatif, yang mana sebuah proses untuk menemukan dan mencapai aturan hukum sebagai bahan dalam merespon isu hukum yang dihadapi, dan hukum dikonsepkan sebagai norma ataupun kaidah yang menjadikan landasan manusia dalam berperilaku, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual dilandaskan atau dilaksanakan melalui beberapa cara, yaitu mengidentifikasi, mengkaji, dan menganalisis konsep hukum yang dimungkinkan memiliki relevansi dengan pokok bahasan penelitian, yaitu konsep penyelesaian perkara, konsep hukum acara, konsep administrasi perkara, dan konsep peradilan secara elektronik. Kemudian pembahasan, tujuan pembentukan peradilan administrasi negara menurut Prajudi Atmosudirjo ialah untuk memberikan fasilitas hukum berupa perlindungan terhadap masyarakat Indonesia terkait dengan kepentingan hukumnya yang terasingkan atau terdesak oleh meluasnya kepentingan penguasa yang berbenturan dan mengancam eksistensi masyarakat yang sudah sejak lama mempertahankan keyakinan hukum ketentuan tertentu dalam wilayahnya. Pengadaan IQOD di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara pengadilan secara elektronik. Kemudian dalam pemeriksaan perkara tingkat pertama PT-UN ini dimulai dari perkara gugatan dan perkara permohonan. Eksistensi peradilan tata usaha negara sebelum dimulai era Orde Baru sudah mulai terlihat baik itu dalam aturan hukum yang berlaku maupun dalam konstitusi, termasuk wacana tentang pembentukan peradilan tata usaha negara dalam TAP MPRS RI nomor 2/MPRS/1960, yaitu perintah untuk segera diadakan peradilan administrasi negara. Teknis persidangan diselenggarakan secara elektronik bertujuan untuk mempersempit kemungkinan adanya persidangan secara langsung yang melibatkan pihak yang bersangkutan serta memperkecil adanya kemungkinan kehadiran pihak di muka pengadilan sebagai upaya dalam mewujudkan asas tertentu yang dianggap baik serta meningkatkan efisiensi dan keefektifan persidangan. Proses peradilan tata usaha negara melalui sistem IQOD wajib dilaksanakan melalui cara yang sederhana,
biaya murah, serta cepat telah diamanatkan pada Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Manfaat penggunaan sistem e-court PT-UN yaitu dokumen terarsip dengan baik dan dapat dilaksanakan setelah diakses melalui beberapa lokasi dan media. Kemudian dapat membantu menekan penyebaran COVID-19 serta meminimalisir adanya kesalahan dalam setiap proses penyelesaian perkara. Kemudian kesimpulan, pengadaan peradilan tata usaha negara melalui sistem elektronik telah memiliki jaminan serta payung hukum yang pasti, yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018. Terdapat beberapa tahapan dalam proses persidangan tata usaha negara melalui sistem elektronik, di mana tahap-tahap tersebut yaitu tahap pendaftaran akun pengguna terdaftar, kemudian yang kedua itu tahap pendaftaran perkara, ketiga tahap pemanggilan, keempat tahap persidangan, dan kelima itu tahap penerbitan putusan. Pengadaan sistem e-court dalam proses peradilan ini membawa implikasi yang cukup bagus serta signifikan bagi perkembangan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Kemudian terkait dengan saran, proses peradilan tata usaha negara melalui sistem e-court ini belum tentu dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat untuk mengetahui serta menguasainya. Maka untuk menjamin keberhasilan sistem ini, lebih baik jika hal tersebut tidak hanya sampai pada diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, akan tetapi juga memberikan pengertian serta sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat. Karena ketika semakin banyak masyarakat yang mampu memahami proses hukum, maka akan lebih memudahkan kita untuk menegakkannya. Di samping itu, pengetahuan terhadap penegak hukum pun tetap harus ditingkatkan agar di kemudian hari tidak terjadi sebuah penyimpangan yang merugikan negara ataupun masyarakat, bahkan nama baik hukum serta keadilan, sehingga proses penegakan hukum melalui sistem elektronik ini diharapkan mampu memberikan sebuah inovasi serta perbaikan dalam hal penegakan hukum, khususnya pada peradilan tata usaha negara yang lebih baik saat ini serta di kemudian hari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.